Halo semuanya, mulai hari ini saya ingin berbagi firman, renungan pagi bersama kalian. Firman hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita sering berpikir, kapan giliranku akan datang? Apakah mungkin aku tidak akan pernah mendapat kesempatan? Kenapa dunia ini terasa begitu tidak adil bagiku? Namun Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Seperti orang yang menyalakan pelita dan tidak menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang di rumah. Demikian juga kita, ketika berdiri sebagai terang dunia, pada akhirnya kita akan tampak dan dikenal oleh banyak orang. Hari ini, saya memberkati kalian, supaya dimanapun kalian berada, kalian boleh bersinar sebagai terang dunia. Halo semuanya, firman hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Seberapa besar kamu mengandalkan Allah dalam hidupmu? Orang kaya tidak merasakan lapar, tetapi orang miskin merasakannya. Demikian juga, orang yang hatinya merasa cukup tidak akan dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Namun, orang yang miskin hatinya akan bersandar kepada Allah, seperti orang yang lapar mencari makanan. Kepada orang seperti itulah Allah memberikan berkat-Nya. Kita adalah makhluk yang bahkan tidak dapat hidup satu hari pun tanpa Allah. Kiranya hari ini kita semua dapat hidup dengan bernafas bersama Tuhan. Shalom, firman hari ini diambil dari Ulangan 30:22. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Hujan dari langit membasahi tanah yang kering dan memberi kehidupan. Tanpa hujan, tidak ada kehidupan. Demikian juga firman Allah. Ketika firman itu meresap ke dalam hati, jiwa yang kering menjadi hidup dan hati dipenuhi sukacita. Kesenangan dunia tidak dapat memuaskan jiwa, tetapi firman Allah seperti hujan yang memberi kekuatan baru dan menghibur hati. Kiranya hujan firman itu turun atas hatimu hari ini, memberi kehidupan dan damai sejahtera. Shalom. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 1, ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dunia ini, orang fasik kadang tampak berhasil, tetapi itu hanya sementara. Orang yang benar-benar berbahagia adalah dia yang mengasihi firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya melalui firman ini, hidup saudara-saudari diubahkan oleh firman Tuhan dan menerima berkat sejati yang datang darinya. Amin. Shalom. Firman hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan telah menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab, sehingga melalui firman itu kita dapat bertemu dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita dapat menemukan jawaban atas kesulitan, mendapatkan penghiburan, dan menerima tuntunan ke jalan yang harus kita tempuh. Selain itu, Tuhan juga berkata bahwa firman itu sendiri adalah Tuhan. Karena itu, melalui firman-Nya, kita dapat bernafas bersama Tuhan dan berjalan bersamanya. Kiranya hari ini pun Anda diberkati untuk hidup dan berjalan bersama Tuhan
melalui firman-Nya. Shalom. Firman hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 10. Saudara-saudari, siapakah yang sedang Anda berkenan untuk menyenangkan hari ini? Alkitab berkata, ada hidup yang berkenan kepada manusia dan ada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak ragu sedikitpun. Ia memilih jalan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Kadang hati kita goyah, terombang-ambing antara manusia dan Tuhan. Namun, bagi mereka yang memilih Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menanggung hidup mereka. Sekalipun ada penderitaan dari manusia, damai sejahtera yang datang dari Tuhan tidak akan pernah dapat dirampas. Hari ini, marilah kita melangkah dengan berani di jalan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Shalom, firman hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengapa takut akan Tuhan disebut sebagai permulaan pengetahuan? Sama seperti rumah tidak dapat berdiri tanpa dasar yang kuat, demikian juga pengetahuan dan kehidupan yang terlepas dari Allah pada akhirnya akan runtuh. Allah adalah sumber kehidupan dan berkat. Ketika Dia mengizinkan, kita memperoleh kehidupan dan berkat itu. Kiranya hari ini kita semua hidup dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Tuhan memberkati kamu. Shalom, firman hari ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dunia ini, ada orang yang menimbulkan perselisihan, dan ada pula orang yang membawa kedamaian. Perselisihan menumbuhkan kebencian dan luka, tetapi damai menumbuhkan kasih dan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita menjaga kedamaian di dalam keluarga kita dan membagikan kasih kepada sesama, itulah perintah Tuhan yang berkata, kasihilah satu sama lain dan hiduplah dalam damai. Ketika kita hidup sebagai pembawa damai, Allah akan memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.